Baik, kita akan mulai. Ayat 21. Amit takhadhu alihatan minal ardi hum yunsyirun. Atau mereka membuat, menciptakan Tuhan-Tuhan bumi. Hum yunsyirun. Dan mereka ya, Tuhan-Tuhan itu nanti yang menciptakan, menghidupkan barang mati gitu. Teman-teman sekalian, saya mau ngomong ini masalah agama. Kalau Anda setujui, agama itu ada dua. Ada agama langit, ada agama bumi. Agama langit itu basisnya wahyu dari Allah. Agama bumi basisnya perenungan. Nah, agama langit itu dari Allah pasti benar, tapi nanti diselewengkan oleh umatnya. Ketika penyelewengan itu sudah berlangsung, nanti Allah berikan nabi baru untuk meluruskan penyelewengan yang ada. Kalau agama bumi tidak ada mekanisme meluruskan wahyunya, bukan wahyu. Karena itu nanti Anda di Quran itu berdiskusinya bukan dengan orang-orang yang beragama bumi, tapi beragama langit, Yahudi, Nasrani. Diskusi Anda tuh ke sana, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Karena memang kita punya kesamaan sumber, tapi dalam tanda petik sudah menyimpang, menyeleweng. Agama bumi itu apa? Agama yang diciptakan. Tuhannya gimana? Tuhannya Tuhan yang diciptakan. Jadi kalau Tuhan kita pencipta, Tuhan bumi Tuhan yang diciptakan. Jangan marah dulu, ini istilah namanya al-ilah al-mukhtalaq. Tuhan yang diciptakan. Xenophanes, kalau saya nggak salah sebut ya, itu mungkin berapa ratus sebelum Masehi, itu pernah bilang begini, kalau kuda punya tangan, saya nggak tahu kuda itu punya tangan atau punya kaki itu. Kayaknya kaki ya itu ya. Kalau kuda punya tangan, sapi punya tangan, mereka akan menggambar Tuhan mereka berkaki 4. Karena orang-orang yang tinggal di daerah Sub-Sahara itu Tuhannya pasti berkulit hitam, rambutnya keriting dan matanya belok. Sementara Tuhan-Tuhan yang ada di sebut negara Cina itu Tuhannya harus sipit dan rambutnya lurus. Kalau ada yang belok itu setannya. Karena mereka mengenal manusia itu sipit-sipit. Jadi mereka menggambarkan Tuhannya juga harus sipit. Anda lihat gambaran Yesus, tanda petik mohon maaf ini karena saya di depan jamaah eksklusif ya. Yesus itu harusnya bergambar wajahnya seperti orang Arab karena settingannya di Palestina. Tapi kenapa jadi kayak orang Eropa? Karena yang menggambar patungnya orang Eropa. Kalau misalnya yang bikin patung orang Indonesia dipendekin dikit, karena ketinggian hidungnya dipesekin dikit. Jadi kalau ada patung yang baru dikerok dikit, ini kemancungan gitu. Kita nggak mengenal orang semancung ini. Jadi pesekin dikit, ditembemin dikit. Jadi saya nanti ya. Maka Tuhan-Tuhan yang dibentuk oleh agama bumi ini ya, alihata minal ard, itu selalu saja sesuai dengan gambaran mereka. Ketika ngomong masalah dewa saja, mohon maaf, ngomong dewa-dewa saja, nanti dewa itu dipilih merepresentasikan sesuatu yang ada di mereka. Misalnya nanti ada dewa yang berkepala hewan yang paling pintar dan paling kuat, yaitu gajah. Jadilah dewa ilmu pengetahuan berkepala gajah. Anda nggak boleh marah dan kita nggak boleh menyerang Tuhan mereka, tapi ini gambaran bagaimana rumusan Tuhan itu nanti sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Yang paling gampang begini deh, ketika Anda merumuskan setan itu tergantung lokalnya. Setan Indonesia itu pasti pocong, tinggalnya di mana? Di pohon pisang. Makanya kalau nanti malam-malam kebelet, jangan pipis di pohon pisang, takut ada pocong lagi istirahat. Tapi kalau setannya di Amerika, setannya pakai jas, pakai dasi, pakai mobil, rambutnya rapi, terbang, wis. Ada yang sampai lulus jadi dokter. Ini kalau Anda nonton Twilight itu ya. Siapa namanya? Ya Twilight. Kan kita alay. Jadi nyebutnya jangan Twilight. Itu kan hantu-hantu mereka tuh kan ganteng-ganteng, putih-putih, bersih-bersih. Kalau jalan orang semua ngelihat, mobilnya bagus. Kalau kita kasihan,
Hantu kita tuh beneran kasihan, karena ya saat merumuskan setan itu kita mungkin belum merdeka. Jadi belum tahu bahwa hantu pun sebenarnya bisa berkembang. Ketika kita sudah mulai maju, hantunya mulai keren dikit. Mulai ada hantu yang kuliah, lulus S1 jadi suster, tapi ngesot. Kasihan. Dan menariknya kita takut dengan hantu-hantu yang menurut kita itu nggak menakutkan. Suster ngesot, biarin aja, dia nggak bakal ngejar, lama jalannya. Pikiran saya kan begini, kita kan sedang membicarakan masalah betapa otak kita, lokalistik kita itu akan membentuk Tuhan-Tuhan dan termasuk membentuk hantu-hantu. Tips dari saya, kalau Anda di kampung Anda ada setan yang namanya suster ngesot, itu tinggal beli paku payung, taburin aja di jalanan. Dia nggak bisa ngesot ngelewatin paku payung. Lagian setan nggak bisa manuver. Apalagi kalau setannya pocong, bisanya lompat. Anda ngapain takut sama pocong? Ditampar nggak bakal, tangannya diikat, ditendang kakinya diikat, dia lompat-lompat. Sekali dia jatuh nggak bisa bangun, harus minta tolong sama suster ngesot. Yang mana susternya tadi itu lagi nggak bisa lewat gara-gara ada paku payung. Makanya saya bilang, kalau nanti ada hantu pocong mengganggu, tipsnya gampang, bikin portal aja yang tingginya 1 meter. Jadi dia lompat ketinggian, mau gelinding nggak bisa bangun, itu aman dari pocong. Kenapa setan-setan kita kayak gitu? Ada lagi yang genderuwo, udah cantik, seksi, belakangnya bolong. Bukan genderuwo, itu sundal bolong ya. Udah cantik, mbak, cantik banget, pas nengok, yuh bolong, gak jadi Anda. Ada lagi yang gede, berbulu besar. Saya nggak tahu, bisa nggak sih kita evolusi itu masalah setan kita bagusin dikit gitu, lebih beradab. Sudah setannya jelek, yang menaklukkan setan adalah ustadz. Kemana-mana modal ayat kursi doang gitu. Nah, kebayang nggak bahwa peradaban kita, otak kita, lokalistik kita itu membentuk setan-setan, dan itu terjadi pada alihatan minal ardi. Tuhan-Tuhan bumi itu diciptakan. Maka konsep dewa di kita yang ada di Indonesia beda dengan konsep dewa yang ada di tempat lain, karena dewanya diciptakan. Nanti misalnya di laut harus ada penunggunya, kita cari sosok yang cocok apa, lalu ditambah-tambahin jadi mitos. Jangan pergi ke pantai dengan baju hijau. Kegambar nggak? Jangan-jangan itu dulu isunya isu politik, karena ada 3 partai, hijau, merah, sama kuning. Supaya hijau itu nggak bisa berkembang, ditakut-takutin. Nah kayak gitu. Nggak kali ya. Jadi Tuhan itu alihatan minal ardi, Tuhan-Tuhan bumi itu Tuhan yang diciptakan. Kalau dalam bahasa kita, al-ilah al-mukhtalaq, dari kata kholaqo, Tuhan yang dibuat-buat, bentuknya sesuai dengan lokalistik tadi itu. Kalau Anda lihat dewa-dewa di negara Cina, semuanya pasti sipit. Dewi Kuan Im sipit, rambutnya lurus. Sun Gokong sipit nggak sih? Enggak kayaknya ya. Sipit sebenarnya ya, tapi marah-marah mulu jadi belok. Apalagi coba? Dewa Erlang, saya ketahuan nonton film mulu nih kalau gini. Sementara dewa-dewa yang ada di Sub-Sahara, di Afrika, itu dewa-dewanya pasti matanya belok, nggak ada yang sipit, nggak ada. Nanti kalau dibawa ke Amerika, dewanya lebih keren lagi. Dewa pakai apa tuh? Pakai palu, bisa petir, tapi hidupnya di hotel, naik mobil kayak gitu ya, asik. Kemudian tampilannya rapi. Emang dewanya diimpor dari Nordik ya, Thor itu diimpor. Tapi pas jadi Amerika, jadi orang Amerika, berbahasa Amerika, tampilannya Amerika dan ganteng. Alihatan minal ard, konsepnya adalah Tuhan yang diciptakan, dan itu bentuknya akan sesuai dengan peradaban dan lokalistik yang ada. Maka Tuhan-Tuhan yang non langit itu selalu nggak seragam. Saya kasih contoh. Kalau Anda nonton film apa tuh? Bukan film ya, yang God of War itu apa, game kali ya, game God of War itu kan banyak diliput.
Itu kan konsepnya dia di Yunani melawan Zeus. Tapi nanti ketika dibawa ke tempat baru di Nordik, Tuhannya jadi Thor, Odin. Itu yang terkenal tuh loh. Odin yang pertama namanya Awalodin gitu. Anda nggak tahu lagu itu ya? Anda beneran nggak alay, ternyata saya salah tempat ini. Ada lagunya itu. Kita tuh kan banyak Odin, Samsudin, apalagi Komarudin. Nah itu Odin jadi Odin yang jadi Tuhan namanya Odin. Dibawa ke sana ternyata dewanya, dewa ini menciptakan, dewa ini menciptakan. Versi India yang menciptakan alam semesta dewa ini. Versi di Yunani yang menciptakan alam semesta adalah, saya nggak tahu. Ya mungkin Ibu Pertiwi yang melahirkan Titan sama melahirkan dewa-dewa, Kronos dan seterusnya itu. Tapi versi Nordik dewanya begitu. Saya bilang, yang benar di bumi bikinan siapa sih? Maksudnya kalau memang mereka kan jadi susah. Karena memang peradaban itu yang menciptakan dewa-dewa itu. Baik, maka namanya alihatan minal ardi, Tuhan-Tuhan bumi, agama bumi. Nah, kita tidak berdiskusi dengan mereka. Kita cuma menceritakan mereka. Kita berdiskusi dengan Tuhan-Tuhan apa? Agama-agama langit, ya agama yang basisnya wahyu, lalu kemudian diselewengkan. Maka yang paling banyak seruannya ya ahlal kitab, Alladzina hadu, An-Nasoro dan seterusnya.